Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai sistem perpajakan dan pajak built-in flexible sebagai automatic stabilizer. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Eliza Vivi Nursila dengan 3 digit NIM terakhir 137. Kemudian yang kedua ada Iputu Yoga Surya Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 139. Kemudian yang ketiga saya sendiri Niluh Putumami Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 142. Dan yang terakhir ada Ida Ayu Intan Ramanti dengan 3 digit NIM terakhir 152. Baik, selanjutnya di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan 5 submateri, yaitu yang pertama ada pengertian pajak, kemudian yang kedua ada peran dan fungsi pajak, yang ketiga ada perpajakan fleksibel, dan yang keempat ada analisis kebijakan fiskal dalam sistem perpajakan fleksibel, dan yang terakhir ada pajak built-in fleksibel sebagai automatic stabilizer. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pengertian pajak menurut para ahli. Menurut ahli yang pertama, yaitu Rifki Sidik, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Menurut ahli yang kedua, yaitu Lerberio, pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Menurut ahli yang ketiga, yaitu PCA Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan. Yang kedua yaitu peran dan fungsi pajak. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua yaitu sebagai mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu sebagai stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat yaitu sebagai redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, submateri yang ketiga ada pajak fleksibel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak fleksibel. Pajak fleksibel adalah pajak yang besar kecilnya ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara. Pajak dapat dikatakan fleksibel apabila dalam pelaksanaannya sudah mengetahui besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara. Fleksibel di sini maksudnya mengikuti perubahan pendapatan nasional. Baik, selanjutnya di sini ada dari tujuan dari pajak fleksibel. Tujuan dari pajak fleksibel ini ada dua, yaitu yang pertama untuk lebih meratanya distribusi pendapatan nasional dan yang kedua untuk lebih stabilnya perekonomian. Selanjutnya, pajak harus berdasarkan fleksibilitas yang berada dalam sistem pengenaan pajak-pajak, yang berarti di sini berupa pembebasan pajak-pajak dan pemberian intensif
atau dorongan-dorongan untuk merangsang private investment sebagaimana yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai analisis kebijakan fiskal dalam sistem perpajakan fleksibel. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal ini dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan juga kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi output perekonomian. Pajak yang disebut built-in fleksibel adalah pajak yang besar kecilnya ditentukan oleh pendapatan nasional. Di banyak negara, pajak pendapatan atau income tax ini adalah pajak yang built-in fleksibel, termasuk di Indonesia. Pada umumnya, hal yang ingin dicapai oleh sistem perpajakan built-in fleksibel ini ada dua, yaitu yang pertama, untuk lebih meratanya distribusi pendapatan nasional, dan yang kedua, untuk lebih stabilnya perekonomian. Distribusi pendapatan nasional ini pada umumnya tidak merata. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata ini akan menimbulkan ketegangan sosial. Nah, untuk mengurangi ketegangan sosial ini, maka pemerintah pada umumnya akan mempercepat proses pendistribusian pendapatan nasional. Pajak pendapatan yang besar kecilnya bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hal tersebut. Mengingat sifatnya yang demikian, maka pajak pendapatan tersebut mempunyai sifat yang fleksibel, yaitu fleksibel mengikuti perubahan pendapatan. Nah, dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Tx sama dengan T ditambah HY, di mana Tx merupakan besarnya pajak, T merupakan besarnya pajak pendapatan sebesar 0, H merupakan marginal rate of taxation atau yang merupakan nilai perbandingan antara perubahan jumlah pajak dengan perubahan jumlah pendapatan, dan Y adalah besarnya pendapatan nasional. Baik, selanjutnya itu ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dalam perekonomian dengan sistem pajak built-in fleksibel. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi bukanlah ditentukan secara langsung oleh besar kecilnya pendapatan secara earning, melainkan oleh besar kecilnya disposable income. Nah, pernyataan ini berlaku bagi perekonomian dengan kebijakan fiskal yang sederhana maupun bagi perekonomian yang menggunakan kebijakan fiskal yang built-in fleksibel. Pada sistem perpajakan yang sederhana, besar kecilnya pajak dipungut oleh pemerintah tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional, ataupun tergantung kepada variabel-variabel lainnya yang kita pertimbangkan dalam model analisis yang kita gunakan. Sedangkan sistem perpajakan built-in fleksibel, besar kecilnya pajak yang dipungut oleh pemerintah ini tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional. Dengan kata lain, dalam perekonomian yang mempergunakan kebijakan fiskal yang sederhana, pajak tersebut merupakan exogenous variable atau variabel eksogen. Sedangkan dalam perekonomian dengan sistem perpajakan yang built-in fleksibel, pajak merupakan endogenous variable atau variabel endogen dan merupakan fungsi daripada pendapatan nasional. Nah, dengan dipergunakannya pajak yang endogen sifatnya ini dan juga merupakan fungsi daripada pendapatan nasional, maka fungsi konsumsinya ini perlu disesuaikan. Baik, di sini kita akan bahas mengenai bentuk fungsi konsumsi yang baru dengan sifat yang built-in fleksibel dari pajak. Nah, di sini kita ada fungsi konsumsi atau C, yaitu C sama dengan A ditambah C kecil dikali YD. Nah, YD di sini jabarkan kembali menjadi YD sama dengan Y ditambah TR min TX. Nah, TX jabarkan lagi menjadi T ditambah H dikali Y. Dan dari rumus tersebut, kita akan mulai mencari rumus yang baru, yaitu rumus fungsi konsumsi yang baru. Sini C sama dengan A, di sini A ini merupakan konsumsi dasar. Nah, ditambah kemudian CYD, pendapatan nasional yang telah mengalami kebijakan fiskal. Nah, dari tadi sebelumnya kan rumusnya C kali YD. Nah, YD di sini akan kita jabarkan kembali menggunakan rumus yang di bawahnya, yaitu Y ditambah TR min TX. Nah, TX ini juga kita akan turunkan lagi, jadi T plus HY. Dan selanjutnya di bawahnya C sama dengan A tambah C kecil dalam kurung Y ditambah TR
min T min H dikali Y. Dan di bawahnya C sama dengan A ditambah CY ditambah CTR min CT min CHY. Nah, di sini kita sudah memiliki rumus fungsi konsumsi yang baru yang telah mengalami built-in fleksibel, yaitu C sama dengan A ditambah CY ditambah CTR min CT min CHY. Nah, dengan berubahnya fungsi konsumsi, maka perumusan dari fungsi tabungan juga mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah memiliki fungsi konsumsi yaitu YD min C. Nah, YD seperti yang kita ketahui sebelumnya yaitu Y plus TR min TX. Nah, C di sini kita gunakan fungsi konsumsi yang sebelumnya sudah kita dapatkan, yaitu A plus CY plus CTR min CT min CHY. Dan kita masukkan S sama dengan Y ditambah TR min dalam kurung T ditambah H dikali Y, kurung tutup, dikurangi fungsi konsumsi yang tadi, A ditambah CY ditambah CTR min CT min CHY. Nah, selanjutnya S sama dengan Y ditambah TR min T min HY min A min CY min CTR plus CT plus CHY. Kita kalikan ya. Kemudian selanjutnya kita kumpulkan variabel yang memiliki variabel sejenis, yaitu ada variabel Y itu dalam kurung 1 min H min C plus CH dikali Y. Dan sebelahnya ada ditambah 1 min C dikali TR, ada variabel TR. Kemudian dikurangi 1 min C dikali T min A. Dan selanjutnya S sama dengan 1 min dalam kurung 1 min H min C plus CH dikali Y ditambah 1 min C dalam kurung buka lagi TR min T kurung tutup min A. Nah, itulah fungsi dari tabungan yang telah mengalami perubahan dengan sifat yang built-in fleksibel. Pajak built-in fleksibel sebagai automatic stabilizer. Kebijakan fiskal ini berkaitan erat dengan pengenaan sejumlah pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengenaan pajak langsung dan tidak langsung ini berkaitan erat dengan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula arus pendapatan negara dari pajak. Nah, ada pajak berfungsi sebagai rem yang secara otomatis mampu merespon adanya perubahan pada pendapatan nasional. Instrumen kebijakan fiskal otomatis biasanya dilakukan dengan perpajakan yang bersifat progresif, proporsional, dan sistem asuransi pengangguran. Tarif progresif adalah pengenaan pajak dengan tarif meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan individu. Tarif proporsional adalah pengenaan pajak dengan tarif dalam persentase tertentu dengan tidak melihat perubahan pendapatan. Asuransi pengangguran merupakan program yang dapat mengurangi besarnya gejolak naik turunnya pendapatan nasional jangka panjang. Tujuan utama stabilisator otomatis adalah untuk mencegah konsekuensi negatif akibat tingkat pertumbuhan yang tidak terduga, seperti resesi dan ekonomi yang panas. Ketika resesi, aktivitas ekonomi jatuh, tingkat pengangguran tinggi akibat pemangkasan produksi oleh bisnis. Selanjutnya, ekonomi yang panas terjadi ketika inflasi melaju tinggi. Harga yang melambung tinggi menjatuhkan kepercayaan terhadap mata uang domestik dan dapat memicu krisis. Kebijakan otomatis memiliki kemampuan yang terbatas dalam menciptakan kestabilan ekonomi suatu negara. Kebijakan otomatis ini hanya mampu sebatas mengurangi besarnya dampak keseriusan yang ditimbulkannya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video kami sampai selesai, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.